Mana anggota Pak Haji ya, Pak Haji Prapto. Anggota kita masih stagnan ini. Jadi kalau kita selesai, Pak Amri bisa ngajak satu, yang Pak Rino bisa ngajak satu lagi anggota, kan jadi ke depan jadi tambah banyak. Iya, sebagai implementasi atau pelaksanaan dari apa yang kita dapatkan dari Ustadz kita. Tentu puji syukur kita kepada Allah Taala, kita bisa kembali lagi bersama, dan sebagaimana biasa pengajian kita diawali dengan membaca surah Yasin, kemudian kalau ada tahlil sedikit atau kita langsung mendengarkan kajian kita. Ada tentu ini Ustadz Rajul yang terus memberikan memberi ilmu kepada kita. Semoga ilmu yang sudah berikan kepada kita bermanfaat, kita laksanakan. Kemudian juga ada Fauzan insidental aja, ada di sana insidental aja. Kalau diperlukan menambah wawasan kita, pengetahuan kita, karena itu satu ilmu yang memang penting, tetapi penting tetapi belum urgent gitu ya. Belum urgent ya, kita sebetulnya kita tidak tahu ya sebetulnya kapan kita tahu, masanya berbeda. Iya, enggak, maksudnya kita belum tahu. Kalau yang diajarin Pak Rujul ini kan langsung kita praktekkan gitu. Misalnya sholat atau haras kan langsung. Tapi kan ilmu waris ini kan ilmu yang penting, sangat penting, tetapi kan pelaksanaannya kan menunggu kalau seseorang meninggal dulu gitu. Baik, mari kita berdoa bersama-sama, kemudian kita baca Yasin. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin thayyibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niatkan untuk diri kita masing-masing, untuk keluarga besar kita, kemudian kedua orang tua kita yang barangkali sudah mendahului kita. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan yang sudah mendahului kita di tempat yang sebaik-baiknya. Kemudian kita semua, keluarga kita diberikan kesehatan, rezeki yang banyak insyaallah. Amin. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anakim aghlalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun, wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunzira man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فهم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Abdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah ayun mawjud. La ilaha illallah ayun mabud. La ilaha illallah ayun bak Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نهيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Pak RT, mohon doanya buat kita semua. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin.
wassalamu ala rabbil alamin. Kubul insyaallah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. 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 Kabul insyaallah. Ya, selanjutnya kita serahkan waktu ke Ustadz kita Pak Rujul. Nanti kalau ada waktu, ada diskusi, tanya jawab, ada soal-soal agama apa aja, ada Ustadz Fauzan juga di dalam. Kalau soal waris dan yang lain ya kita sama-sama semua Pak Ustadz Rujul. Kami persilakan Ustadz Rujul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Ibnu, Bapak Haji Prapto, Bapak RT, Bapak Uning, kemudian Bapak Ngadi, Pak Udin, Pak Rahmat, Pak Jun, Pak Yus, Pak Adi, dan juga hadirin semuanya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada hadirin semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmatnya kita bisa berkumpul kembali di pengajian di Ahad pagi ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari saja kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan untuk pengarang kitab Safinatun Najah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libaitil kiram. Tsumma ila ruhi Imam Sa'id bin Sa'id. Tsumma ila ruhi al-Bandani. Tsumma ila ruhi Yawmat Asma. Tsumma ila ruhi jami'an man ajajani fil Ghafarallahu dhunuba wa siman halahum ilaykum wa nafa'ana bi ulumihim bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sari salafis salihin fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wastiqbalul qiblati, dan yang keempat dari syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Wa dukhulul waqti, dan yang kelima masuk waktu. Wal ilmu bi fardiyatiha, dan yang keenam mengetahui fardu-fardunya salat. Wa an la ya'taqida, dan yang ketujuh tidak meyakini fardu min furudiha, dari fardu-fardunya salat itu sunnatun sunat. Wajtinabul mubtilati, dan yang kedelapan adalah menghindari atau menjauhkan hal-hal yang membatalkan salat.
Al ahdatsu, hadas, jenis-jenis hadas itu itnani, ada dua. Asgoru wa akbar, hadas kecil dan hadas besar. Fal asgoru ma aujabal wudu'a, hadas kecil ialah sesuatu yang diwajibkan dengan berwudu. Wal akbaru, dan hadas besar, ma aujabal gusla, sesuatu yang diwajibkan dengan mandi wajib. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana beberapa pekan lalu kita sudah menerangkan bahwa tentang rukun salat, tentang syarat sahnya salat yang jumlahnya ada berapa? Masih ingat, Pak? Masih ingat jumlah syarat sahnya salat? Jumlah syarat sahnya salat itu ada 8. Yang pertama yaitu Toharatul hadatsaini, yang pertama suci dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua wat toharatu anin najasati, suci dari najis. Fit thaubi, di pakaian, wal badani, di badan, wal makani, dan di tempat. Kemudian wasitrul aurati, dan yang ketiga menutup aurat. Itu kemarin udah, itu yang ketiga kita jelaskan bahwa itu terkait dengan syarat sahnya sholat. Jadi kalau misalkan kita tidak melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, yang baru 3 itu, maka sholat kita tidak akan sah. Nah, kemudian selanjutnya syarat sah sholat yang keempat adalah wastiqbalul qiblati, yaitu menghadap kiblat. Ini udah jelas ya Pak ya, yang namanya kita sholat menghadap kiblat. Arah kiblat itu kita itu kemana? Ke barat. Tepatnya ke arah mana kita? Mekah, yaitu di Ka'bah. Udah jelas ya. Nah, di sini disebutkan li'ainiha yakinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di. Kalau kita tepat berada di depan Ka'bah, itu kita harus yakin dan wajib menghadap kiblat. Menghadap Ka'bah ya. Ini benar lagi Pak Haji Prapto mau melaksanakan umroh. Ketika sudah sampai di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, maka ketika sholat udah harus di depan atau menghadap Ka'bah. Nggak bisa membelakangi Ka'bah. Itu bagi yang dekat atau yang berada di sekitaran Masjidil Haram. Harus yakin tepat berada menghadap kiblat. Pertanyaannya, bagaimana orang-orang Muslim yang berada di luar negara Arab atau di luar Mekah ya? Kayak kita di Indonesia. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa kita menghadap kiblat? Apakah kita narik benang dari sana ke sini, Pak? Enggak ya. Kita narik benang nih, kita pastikan enggak. Kita bagaimana? Nah, sifat kita itu dzon, menyangka atau sangkaan. Karena kan kita nggak tahu posisi yang tepatnya seperti apa. Jadi posisi yakin dan tepat yang pasti itu jika kita sholat betul-betul di depan Ka'bah. Adapun di luar itu sifatnya dzon, sangkaan. Apalagi sekarang kalau dalam kompas itu kita mengarah mana? Barat ya. Kita tinggal cocokin aja. Tapi kalau misalkan udah ada di satu tempat ada masjid, ya udah kita ikutin. Misalkan di masjid sini nih, menghadap berarti kemana? Ke sana ya. Kita misalkan sholat di rumah, menghadapnya ke sana, itu udah jelas salah. Kenapa? Karena udah ada masjid yang jelas-jelas menghadap kiblatnya sebelah sana diarahinnya. Atau kita membangun masjid lagi atau bangun mushola, samain. Ketika yang di sebelah sini menghadap ke sana, maka pun yang sebelah sana pun ke sana juga. Nggak bisa berbelok arah. Nanti nggak sah sholatnya. Nah, kemudian dalam menghadap kiblat, bagaimana kalau misalkan kita sholatnya di dalam kendaraan? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kalau kita sholat di dalam kendaraan, contoh pesawat ya, ketika yang mau umroh atau perjalanan ke luar negeri, itu boleh nggak sholat di pesawat? Boleh. Menghadapnya gimana? Kalau kita sholat di dalam kendaraan, di dalam pesawat khususnya, kita nggak akan bisa berdiri, nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Betul nggak Pak? Gimana caranya? Ya udah, ketika kita sholat di pesawat, maka kita sholat dengan posisi duduk. Caranya bagaimana ruku? Ketika ruku, maka kita agak dibongkokkan badan sedikit. Itidal. Sujudnya gimana? Agak dibongkokkan lagi. Itu tata cara sholat di dalam kendaraan. Lo kan nggak menghadap kiblat. Betul, tidak menghadap kiblat. Makanya ketika seseorang yang melakukan sholat di dalam kendaraan, nanti dia hukumnya wajib mengulang ketika dia sampai di tempat tujuan.
Hukumnya gimana? Adapun kita sholat di dalam kendaraan itu lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Nggak dosa kita. Kita punya keyakinan saya mau sholat, tapi itu sholatnya untuk lihurmatil waktu, menghormati waktu. Karena apa? Secara hukum, secara sholat, secara syarat itu nggak sah. Kenapa? Karena kita tidak menghadap kiblat. Mau yang di mobil, mau yang di kereta, mau yang dimanapun di dalam kendaraan, tetap kita ketika sholat di dalam kendaraan itu tujuannya lihurmatil waktu, dan ketika sampai di rumah kita wajib mengulangnya dengan niat qada jika waktu sholatnya habis. Tapi kalau misalkan naik pesawat nih, misalkan ke Singapura itu kan 2 jam, sejam 2 jam. Kita ke Singapura misalkan dari jam 11 sampai di Singapura jam 1, kita masih bisa punya waktu zuhur ya, maka kita kerjakan waktu zuhur, nggak perlu qada. Kecuali yang qada itu jika melewati satu waktu sholat, itu baru kita mengqada. Tetap wajib mengulangi. Itu ya Pak ya. Karena syarat kita ketika di dalam kendaraan itu dalam sholat tidak terpenuhi untuk menghadap kiblat. Nah, kalau di dalam kapal laut gimana? Nah, kalau di dalam kapal laut kita memungkinkan sholat untuk sempurna, dalam arti kita bisa berdiri ya. Ya kan? Kan biasanya kalau di kapal laut dia punya tempat khusus tuh. Bisa berdiri, bisa ruku. Tetap nanti diulang lagi. Tapi kita niatnya untuk lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu, dan kita nggak dosa. Kalau misalnya emang kita, karena kita punya keyakinan, saya melakukan sholat ini karena menghormati waktu. Ketika asar datang, saya menghormati waktu. Nah, tapi ketika nanti sampai di tempat tujuan, kita wajib mengulanginya. Karena di dalam kendaraan kita tidak terpenuhi dalam syarat sholat itu menghadap kiblat. Wadukhulul waktu, dan yang kelima adalah masuk waktu. Yang ini pernah disampaikan juga. Ketika kita sholat, maka harus sudah masuk waktu. Kita ingin sholat asar, maka kita kerjakan di waktu asar. Ini hukum awalnya ya. Kalau kita sholat asar, jam berapa? Jam 2 kita sholat asar, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak memasuki waktunya. Belum masuk waktunya. Ketika jam 2 itu masih punya waktu siapa? Waktu zuhur. Kita sholat maghrib jam 5:30, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Kenapa? Karena belum waktunya. Itu berada masih waktu punya siapa? Punya waktu asar. Jadi ketika kita sholat, maka dalam waktunya. Kalau bukan waktunya namanya qada. Tapi dengan alasan 2 yang pernah disebutkan. Uzur sholat ada 2 kan ya? Kita bisa melakukan sholat jika bukan dengan waktunya. Pertama, ketiduran. Yang kedua, kelupaan. Kalau tadi pun ditambah, ketika dalam perjalanan kita tidak memungkinkan waktu sholat, ketika sampai sholat waktu udah habis, itu bisa disebut qada juga nantinya. Tapi yang terutama uzur sholat itu jika kita ketiduran dan kelupaan. Jadi pada awalnya yang namanya sholat itu kita harus mengerjakan sesuai waktunya yang sudah ditentukan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi kita nggak bisa melakukan, di saat kita ingat, kita sadar, kita tidak bisa melakukan sholat, dan kita tidak ada kendala apapun. Ya sekarang nih kita di rumah aja nih, kita sholat asar di waktu maghrib, atau sholat asar di waktu zuhur. Nggak bisa kalau misalkan tidak ada uzur. Itu apa ya? Itu yang kelima. Wala ilmu bifardiyatiyah, dan yang keenam adalah mengetahui fardu-fardunya sholat. Nah, sebelumnya udah dibahas. Fardu sholat itu jumlahnya ada berapa? Ada berapa Pak? Masih ingat? Ada 17. Nah, jadi kalau kita ingin sholat, kita harus tahu fardu-fardunya. Lah, kita sholat, tapi kita nggak tahu fardunya. Nggak tahu niatnya, nggak tahu baca Fatihah, nggak tahu rukun, asal sholat aja. Sholat kita nggak sah. Wasabiu allayyatakida fardon min furudiha sunnatun. Dan yang ketujuh itu tidak meyakini sesuatu yang fardu dalam sholat itu adalah sunnah. Yang namanya fardu tetap fardu. Nggak bisa kita jadikan sunnah. Kenapa nggak baca Fatihah? Sunnah ini padahal itu fardu. Kalau kita punya keyakinan fardu menjadikan sunnah, maka sholat kita batal atau nggak sah. Kemudian yang ke-8, ijtinabul mubtilat, menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja yang membatalkan sholat? Nanti di bab berikutnya ada hal-hal yang membatalkan sholat.
Nah, ini merupakan syarat-syarat sahnya sholat. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Beda ya Pak ya? Ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat wajib apa? Yang pertama adalah Islam. Jadi kalau ada orang non-muslim, dia sholat, sah nggak sholatnya? Dia sholat, mulai betul. Dia baca takbir, baca surat Fatihah, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud sampai salam. Sah nggak sholatnya? Sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena dia bukan muslim. Karena syarat wajib yang utama itu adalah Islam. Makanya ini menjadi kewajiban kita. Kita selaku umat muslim, maka kita wajib melaksanakan sholat. Nggak ada alasan kita nggak sholat. Saya sibuk. Nggak ada. Yang namanya sholat tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Ini udah menjadi kewajiban. Allah yang langsung memerintahkan. Bahkan Allah memanggil Nabi Muhammad langsung ketika peristiwa Isra Mi'raj. Berarti ini sesuatu yang sangat luar biasa. Allah langsung memanggil Nabi Muhammad untuk mendapatkan perintah sholat. Yang mana pada saat itu sholat pertama kali berapa waktu? 50 waktu, Pak. Coba bayangin. Kalau seandainya itu di ACC 50 waktu sampai ke kita, kira-kira gimana itu kita? Kita sehari 24 jam. Kalau misalkan 24 jam masih kurang ya. Berarti kalau misalkan setengah jam, setiap setengah jam kita sholat, Pak. Wah, ntar ya, Pak. Kalau begitu terbang mulu, kecapean azan mulu, Pak, di masjid. Setiap setengah jam azan, setengah jam azan. Tapi ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa pada saat itu, apa kata Musa? Wahai Muhammad, dapat apa engkau dari Allah? Aku dapat perintah sholat yang jumlahnya 50 waktu. Ya, kebanyakan itu umatmu gak akan sanggup. Minta diskon lagi, minta dikurangin. Menghadap Allah. Dikurangin berapa? 25. Turun lagi, bertemu dengan Musa berapa? 25. Masih kebanyakan. Kurangin lagi. Sampai ke 5. Berapa? 5. Masih kebanyakan. Umatmu akan sanggup, kata Nabi Musa begitu. Apa? Kata Nabi Musa, umatmu gak akan sanggup, wahai Muhammad. Umatku aja yang seminggu sekali ibadahnya pada malas. Umatnya Nabi Musa itu kan ibadah seminggu sekali, Pak. Setiap hari apa? Setiap hari Sabtu. Makanya ada Yaumul Sabat di hari Sabtu tuh. Umat Nabi Musa tuh. Umatmu gak sanggup. Kalau misalkan sehari 5 kali. Umatku aja seminggu sekali gak pada malas. Apa? Kata Nabi Muhammad, ini sudah yang terbaik. Akhirnya apa? Turunlah sampai sholat itu sekarang ini 5 waktu. Berat nggak Pak menjalinnya Pak? Berat nggak Pak ngejalanin sholat 5 waktu? Berat nggak? Berat nggak? Berat nggak? Harus paksa sholat. Hah? Berat nggak sholat itu Pak? Kalau kata nafsu berat itu Pak. Kalau kata nafsu berat itu. Kita sholat paling lama berapa menit? 3 menit. Itu kalau belum ada panggilan itu. Kalau panggilan mah buru-buru aja. Apalagi ada proyek ya. Wah, ada penting nih katanya, ada telepon nih. Buru diangkat. Nah, apa? Kita rata-rata 5 menit sholat ya? 5 menit. Kalau misalkan satu waktu 5 menit, 5 kali 5 berapa? 25. Sehari ada berapa jam? 24 jam. Kita nyempetin untuk menghadap Allah cuma 25 menit, bisa nggak itu? Bisa nggak? Bisa. Cuman terkadang kita Pak ya Allah itu berat Pak. Setannya itu banyak banget. Kalau kita mau sholat ya, lagi ada entar Nah, itu yang dientar-entar ya, dientar-entar habis waktunya. Makanya di dalam surah Al-Maun disebutin fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat Pak. Lah, kok bagi orang-orang yang sholat fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat aja celaka, apalagi yang enggak sholat. Yang gimana? Alladzinahum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang suka melalaikan sholat. Orang yang melalaikan sholat aja bisa celaka Pak, apalagi yang sampai ninggalin ya. Ini zaman sekarang orang-orang Islam cuma KTP doang. Ketika sholat berani ninggalin. Kalau udah dia berani ninggalin sholat, kan kita sholat menyembah siapa Pak? Menyembah Allah ya.
Kalau dia udah berani ninggalin untuk menyembah Allah, makanya kata Rasulullah, waman taroka amdan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada sebab, faqad kafar, maka dia telah dinyatakan kafir. Kan yang membedakan kita orang kafir apa, Pak? Sholat ya. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Makanya banyak perintah Allah di Al-Quran, aqimus sholah. Itu banyak tuh. Dirikanlah sholat. Bahkan dari kapan kita mulai sholat? Dari umur 7 tahun, kata Rasulullah udah mulai dididik. Kita punya anak di rumah 7 tahun. Udah kita perintahin sholat. Dari mulai 7 tahun tuh. Sampai 10 tahun, masih belum sholat, kita pukul, Pak. Boleh kita pukul. Tapi pukulnya yang tidak menyakitkan. Jangan sampai pukul habis-habisan tuh anak yang meninggal. Nggak begitu juga. Maksudnya pukulan yang mendidik, yang tidak menyakitkan, yang tidak membekas kepada anak. Begitu apa? Begitu pentingnya kita menjalankan sholat. Jadi supaya apa? Supaya anak itu terbiasa untuk melaksanakan sholat. Karena itu udah menjadi kewajiban kita tanamkan anak-anak kita untuk rajin melaksanakan sholat. Karena sholat itu tidak pernah memandang umur. Kita udah tua, antaranya sholatnya umur 20-an. Ntar aja sholatnya, taubatnya 50 tahun. Emang kita ada yang tahu umur, Pak? Ada yang tahu nggak umur kita, Pak? Nggak ada yang tahu. Yang namanya ajal itu nggak ada yang tahu. Kita jangan sok-sokan tahu. Itu dia lagi sakit, bentar lagi meninggal. Kita kadang-kadang yang mikir yang udah orang tua, yang kakek-kakek ya. Itu bentar lagi sakit, nggak lama lagi tuh. Lah belum tentu, Pak. Belum tentu. Kita kadang-kadang umur yang masih muda aja udah meninggal. Kita nggak ada yang tahu, makanya kita salah satu yang tidak diketahui oleh manusia diantaranya adalah ajal. Nah, kembali lagi bahwa ketika kita melaksanakan sholat, maka sudah menjadi kewajiban kepada umat muslim. Itu tadi syarat yang pertama. Syarat wajib ya. Syarat wajib yang kedua itu adalah baligh. Apa itu baligh? Apa itu baligh? Dewasa. Artinya apa? Sudah kalau umur mencapai umur 15 tahun. Atau kalau laki-laki sudah mimpi basah. Atau kalau perempuan sudah haid. Nah, kalau ini udah mimpi basah semua di sini mas semuanya nih. Itu berarti udah wajib. Ini bukan basah lagi, lepek udah. Jadi kalau misalkan anak kita baru umur berapa? 10 tahun. Kadang-kadang anak udah pintar sekarang, Pak. Ayo sholatnya. Kan umur saya baru 10 tahun, Pak. Belum balik. Kita tetap ingetin, yang 6 itu 15 itu kan patokan balik ya. Tapi sebelum 15 tahun kita sudah wajib memerintahkan anak sholat. Kadang-kadang begitu sekarang, kan belum balik, berarti saya kan nggak sholat. Walaupun begitu kita jangan mengiyain, tetap kita perintah sholat karena orang tua akan dituntut nantinya. Karena jangan sampai kita masuk neraka gara-gara anak kita. Kan yang pernah saya sampaikan bahwa anak itu adalah titipan ya Pak ya, betul nggak Pak? Anak titipan. Kalau kita dititipin barang, harus kita apain, Pak? Kita jaga, kita lakukan. Anak kita titipan. Allah nitipin kita anak, kita didik anak kita. Jangan sampai nanti anak ini nuntut kepada kita ketika di dunia nggak pernah diajarin ilmu agama. Lah kita sebagai orang tua nggak bisa ngapa-ngapain, maka kita bisa ditarik ke neraka nantinya. Gara-gara anak kita. Makanya ketika kita sudah mengetahui anak kita sudah umur 7 tahun, maka kita untuk memerintahkan sholat. Karena itu sudah menjadi kewajiban. Itu yang kedua adalah balik. Syarat yang berikutnya apa? Berakal. Syarat wajib sholat yang berikutnya adalah berakal. Ada sholat, siapa Pak? Orang gila. Sah nggak sholatnya? Sah nggak? Orang gila sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena dia nggak berakal. Berarti orang yang nggak sholat berarti apa itu Pak? Nggak berakal berarti ya. Ya kan syarat wajib sholat itu berakal. Berarti kalau ada orang yang nggak sholat berarti apa dia? Gila. Karena berarti dia kenapa dia? Kalaupun dia berakal, saya berakal kenapa nggak sholat? Kan gitu ya. Kalau pura-pura. Nah sama. Jadi berakal. Karena akal kita, Allah memberikan akal kepada kita tujuannya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana benar, mana yang salah. Itu akal kita. Ketika kita mengetahui sholat merupakan perintah Allah, merupakan kewajiban, maka kita kerjakan. Karena kita tahu sholat itu adalah perintah dari Allah. Maka akal sehat kita gunakan. Maka kita menjalankan sholat fardu terutama.
Jadi kalau orang gila sholat itu nggak sah karena dia apa? Nggak berakal. Jadi ya kita udah jelas bahwa syarat wajib itu harus kita perhatikan yang utama dalam kita melaksanakan sholat. Wallahu a'lam. Bisa. Silakan kalau ada diskusi. Ya. Dia mangga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal dalam perjalanan. Kalau pesawat, kendaraan darat, ini di laut. Ya. Kapal laut itu, nakoda sering ngomong, kalau mau sholat, arah kiblat sekian derajat. Itu Betul. ada tempat khusus. Betul. Nah, kalau kita laksanakan itu, apakah kita sudah turun, kita harus mengulangi lagi? Ya. Nah, di dalam kapal laut itu, pertama memang kalau kapal laut berbeda dengan kendaraan yang lain ya, pasti dia terus posisinya. Nah, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, setiap umat muslim yang melaksanakan sholat di dalam kendaraan, tetap walaupun dia di dalam kapal laut. Kan terkadang kapal itu belok. Tapi waktunya tepat dengan Betul. Ketika waktunya lurus tepat, menghindari keraguan di dalam diri kita, bisa diulangi lagi. Itu menurut Imam Syafi'i. Adapun menurut Imam Hanafi, Imam Hambali, nggak perlu diulang. Tinggal dipilih aja. Ketika untuk kita melaksanakan di kapal laut terutama ya, itu tadi makanya saya bilang, pertama, karena ketika di kapal laut kita bisa melakukan sholat secara sempurna ya Pak ya, berdirinya, rukunya, itu tadi yang saya sampaikan. Maka ketika sampai gimana, tinggal kalau menurut Imam Syafi'i wajib diulang, tapi kalau menurut Imam Hanafi, Imam Hambali nggak apa-apa, nggak usah perlu diulang gitu. Karena dalam kapal itu posisinya kita sempurna dalam melaksanakan sholat. Gitu. Kembali aja. soalnya Nggak usah diulang. berubah itu. Betul, betul. Itu ya karena kapal laut berbeda dengan transportasi lain ya. Ini kalau yang lain kita pasti duduk ya. Mau di kereta, kalau kereta apalagi ya. Kita kadang kereta kan kita bangkunya di pinggir ya. Kereta ke depan. Nah itu kan udah jelas. Pesawat posisi kita pasti kan selalu ke depan duduknya. Nggak mungkin agak dipiringin bangkunya, nggak bisa. Nah berbeda dengan kapal laut. Itu tinggal kembali ke kita tinggal mengikuti ke siapa, bahwa tetap mengulangi lagi Imam Syafi'i, tidak mengulangi tidak perlu, yaitu Imam Hanafi dan Imam Hambali. Seperti itu. Berarti mana yang menguntungkan? Iya, betul. Kalau yang menguntungkan ikutin. Ntar gaduh-gaduh jadinya. Ya mangga. Sholatnya. Nah, ya, Pak Rino. Tar dulu. Oh, ini lagi ada. Yo, itu kan ada berbagi. Oh, ini mah. Belum didengar kok. Kalau sudah ada ntar Ya. kita tanggung nih kerjaan kadang-kadang. Kita nanti sholat sendiri aja dah. Sah nggak sholat kita? Apa makruh begitu? Kalau Kadang-kadang, Mas. Iya. Kan ada juga kayak gitu Pak Iya. Ganti. Jangan juga di saya. kalau masalah sah atau tidaknya, sah sholat kita. Yang membedakan itu adalah pahalanya. Antara pahala berjamaah dengan pahala sendiri. Kadang-kadang Pak di lewat ada juga masih kayak gini nih. Apa itu? Nggak tahu. Nah, itu sholatnya gitu. Nah, Ada juga. Itu yang saya sampaikan kemarin. Udah waktu azan nih, dia masih sibuk main gaple nih ya. Ya, itu. Masih sibuk main gaple. Akhirnya apa? Lalai, dan itu yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa kita tidak boleh menantikan sholat terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bukannya nggak boleh, kalau itu sampai meninggalkan sholat, nah itu yang bahaya. Kadang-kadang sholat sih, tapi kadang-kadang Ya. kita sendiri. Kadang-kadang. Ya, yang penting kalau dari segi sahnya sah sholat kita. Yang penting tadi terpenuhi syaratnya, ya, baik syarat sahnya ataupun syarat wajibnya. Tapi kalau misalkan masalah pahala berjamaah terus itu beda lagi. Ini kita bahas masalah syarat sahnya, sah atau tidaknya. Kalau sudah terpenuhi syaratnya, yang penting ini, saya sholat tapi nggak wudu dulu, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Saya sholat tapi auratnya kebuka, sah nggak sholatnya? Enggak. Saya sholat tapi misalkan saya sholatnya zuhur tapi di waktu jam 10, bisa nggak? Sah nggak? Nggak sah. Jadi kembali kepada syarat. Makanya itulah pentingnya kita mengetahui syarat sahnya sholat. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat nih. Karena kita kadang-kadang kita masih sholat, masih bertanya-tanya, ini kayak saya sholatnya sah nggak sih ya? Saya sholat bawa najis, sah nggak? Udah disampaikan. Sah nggak sholat kalau kita bawa najis? Nggak sah. Karena di syarat yang ke berapa sebelum itu? Yang kedua disebutkan suci dari najis yang ada di pakaian, badan, dan tempat. Itu yang saya sampaikan. Kenapa? Betapa pentingnya hal-hal masalah fikih ini ya dalam kehidupan sehari-hari kita, karena berkaitan dengan ibadah. Kenapa? Kalau kita paham fikih, insya Allah ibadah kita diterima. Jangan sampai gini, saya mah asal sholat aja. Kita nggak bisa seperti itu, Pak.
ketika kita sholat ataupun ibadah yang lainnya harus punya hukum. Kita harus punya ikut ke imam syafa. Kenapa? Itu menjadi panduan kita. Kita nggak bisa asal sholat. Betul. Kan kata Rasulullah, sholatlah apa yang aku pernah lakukan. Kita suruh mencontoh Rasul sholat. Sekarang pertanyaannya, kita pernah melihat Rasulullah, Pak? Enggak. Enggak. Lalu siapa yang kita ikuti, Pak? Sahabat. Kita penuh sahabat nggak? Enggak. Tabiin, kita penuh ketemu tabiin nggak? Tapi dari tabiin terus mengamalkan ilmunya ke para ulama sampai sekarang yang masih ada banyak ulama-ulama, itu yang menjadi patokan kita. Oh, sholat seperti ini. Ditambah di dalam kitab Sapinah ini yang disarahkan oleh Syekh Nawawi udah jelas bahwa sholat seperti ini. Kalau kita udah mengetahui sholat, rukun sholat seperti ini, mungkin kalau bapak-bapak sekalian mengetahui mungkin tata cara sholatnya Syiah, itu beda, Pak. Ataupun kalau misalkan kita melihat orang kok sholatnya begitu, itu beda. Berarti kita tanya dulu, siapa yang dia gunakan. Tapi kalau sholat jenazah beda lagi apa ya? Kalau sholat jenazah beda lagi. Itu nggak ada ruku. Jangan sampai karena kita saking mengamalkannya kitab Sapinah sholat, kita lagi sholat jenazah, Pak, kita ruku, Pak. Kita sujud. Nah, itu kan malunya minta ampun ya. Jadi kan nggak ketahuan nggak ngajinya kalau begitu ya. Kita sholat jenazah tapi pakai ruku. Kan nggak ada. Itu alasannya kenapa sholat jenazah. Pernah bertanya nggak, Pak? Kenapa sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud? Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa? Kenapa sholat jenazah nggak ada ruku? Sempit. Betul. Karena salah nih, tata cara sholat jenazah pertama itu dia 4 kali takbir kan ya, tanpa ada ruku, tanpa ada sujud. Kenapa? Karena kalau kita sholat wajib dan sholat sunnah itu kan yang ada sempurna rukunnya, karena kita menyembah siapa? Menyembah Allah. Nah, kalau sholat jenazah kita nyolatin siapa? Sholat jenazah, ada jenazahnya di depan. Ini jangan sampai ada orang punya alasan gini, ada orang sholat, Pak, jenazah. Ketika dia sholat, pede banget ya tuh, Allahu Akbar. Terus ketika imam takbir kedua, dia ruku, Pak. Dia ruku, terus dia tidal, sampai sujud, sampai salam. Ditanya, orang pada bingung. Itu kok sholat jenazah begitu? Kenapa sholat jenazah? Nah, dia nggak mau ngerasa disalahin, dia pintar juga ngeles. Wah, saya sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Ini mayat banyak dosanya katanya. Dia pakai ruku, pakai sujud. Nggak bisa begitu, itu bukan alasan. Jadi itu udah menjadi ketentuan bahwa sholat jenazah hanya 4 kali takbir, tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Dan pelaksananya pun itu posisi safnya rapat, Pak. Rapat, beda sama sholat biasa ya. Dan dalam keterangan itu bagusnya ganjil safnya itu. Kenapa rapat? Karena dia nggak ada ruku, Pak. Jadi agak mepet. Beda kalau sholat kita biasa kan ada renggang ya. Jadi karena ada ruku, ada sujud. Ketika sholat jenazah itu sebenarnya rapat emang. Karena emang hanya takbir aja itu dalam pelaksanaannya. Asal pada berdiri aja tuh. Ya, kalau di Mekah nih biasanya, Pak, itu hampir setiap sholat 5 waktu ada sholat jenazah. Habis itu ada. Kenapa? Karena itu banyak meninggal, Pak. Saya punya cerita waktu itu gini, teman saya waktu itu umroh. Jadi punya teman lagi, orang Indonesia, dia ngomong gini, ini kok setiap habis sholat fardu di Mekah, itu kok selalu ada sholat jenazah ya? Sedangkan sholat jenazahnya nggak ada. Di mana ini? Dia ngomong begitu, Pak, di Mekah. Kalau kita mah udah, apa yang dilakukan oleh Yusuf, ikutin aja ya. Dia ngomong gitu, pasti bertanya. Setelah selesai sholat, dia pulang, itu mungkin dikasih tahu sama Allah kali ya. Itu nggak tahu dia dibawa, tiba-tiba dia dibawa ke sebuah bangunan, itu kanan kiri itu jenazah semua, Pak. Itu kalau di Mekah banyak bangunan gedung-gedung ya. Jadi ketika itu dia lewat situ, itu kanan kiri, Pak, banyak jenazahnya, Pak. Itu mungkin Allah nunjukin, nih jenazahnya nih. Makanya setiap habis satu banyak yang sholatin. Dia sampai nggak bisa kembali ke hotel, Pak. Itu dia seolah kayak dikelilingi situ aja. Akhirnya dia, Pak, dia taubat, baca istighfar berkali-kali, akhirnya baru bisa keluar dari itu, bisa ke hotel. Itu yang disebut, makanya kalau kita umroh, mulut kita walaupun kita tahu begitu juga, udah kita jalan aja, kita ikutin. Itu di Mekah, itu di Madinah juga sama. Setiap habis sholat fardu itu ada sholat jenazah. Nah, ada sholatnya itu namanya sholat goib ya. Ada sholat jenazah, ada sholat goib, Pak. Seperti sholat goib itu seperti saudara-saudara di Palestina nih. Kita punya saudara di Palestina. Ya, sekarang umat muslim di sana meninggal. Kita boleh nggak sholat jenazah? Boleh, tapi itu namanya sholat goib. Ada sholat jenazah, ada sholat goib. Kalau sholat goib itu jenazahnya nggak ada di depan, Pak. Dan niatnya pun berbeda. Kalau sholat jenazah ada di depan kita.
Niatnya pun beda, laki-laki dan perempuan dan anak itu beda niatnya tuh. Dan beda Allah maghfir lahunya beda ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allah maghfir laha. Kalau sholat goib, mayatnya nggak ada di depan. Boleh? Boleh. Itu kita mensolatkan seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita melaksanakan, kita sholat jenazah yuk. Sholat goib? Boleh. Itu dalam praktek sholat jenazah. Nanti di bab berikutnya ada penjelasan lebih khusus tentang sholat jenazah. Seperti itu Pak ya? Cukup ya? Cukup? Itu Ya? orang seperti wanita ya, yang sholat di rumah ya. Itu mereka harus punya mihrab sendiri. Itu gimana? Di rumah? Iya. Kalau di rumah itu sebenarnya nggak perlu mihrab sendiri. Karena di rumah dia ya, nggak perlu. Yang di rumah, udah sholat aja di rumah. Makanya bedanya perempuan dengan laki-laki di sholat di masjid, itu sunahnya perempuan di rumah. Kenapa? Menghindari fitnah. Kalau dia di rumah nggak perlu pakai mihrab sendiri. Karena kan hanya ada keluarga doang. Kecuali dia situ satu rumah bukan keluarga dia doang. Saudara-saudara yang bukan misalkan dari suaminya, iparnya segala macam itu baru. Tapi kalau misalkan dia emang di rumah sendiri, ya nggak apa-apa, nggak perlu pakai mihrab tersendiri. Seperti di rumah aja gitu, tanpa ada mihrab khusus. Gitu. Pak Reno, nanti penasaran pulang lupa. Emosian dia kalau saya. Silakan lain, yang lain kalau Ya. nah nih. Nanti kayak di Pekat tadi kan kita nggak tahu kalau doanya gimana? Ya. Kalau itu kita pakai pasti gini, di Mekah itu pasti nggak satu orang dua orang meninggal, banyak. Makanya ketika doanya Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim, artinya itu domir jamak mereka bahasanya ya, bukan yang ada di depan. Jadi mereka Allahumma gfir lahum warhamhum, niatnya pun ya kita niatkan sholat mayit aja udah, karena emang nggak pernah disebutin sama imamnya kan ya. Ya, usolli ala hadzal mayyiti. Sehingga kita bagusnya dalam Mekah itu ketika habis sholat kita langsung ya melaksanakan sholat jenazah. Al-Fatihah. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, Kedua, subhanallah. kemudian kedua membaca sholawat, yang ketiga doa mayit Allahumma gfir lahu warhamhu, yang keempat doa mayit lagi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana. Setelah itu baru salam. Itu dalam pelaksanaan sholat jenazah. Itu Pak ya. Cukup Pak ya. Ada? Gimana, ada masih ada yang lain? Jadi kita ulang dulu yang persyaratan 8 itu supaya kita sama-sama ingat ya. Apa yang pertama? Suci dari 2 Hadas. hadas, yaitu hadas kecil dan hadas Besar. besar. Hadas kecil, hadas besar, tahu deh ya. Nah, yang kedua, Suci dan suci najis. daripada Najis. najis baik di badan maupun tempat sholat, pakaian. Ya. Yang ketiga apa? Nutup aurat. Nutup aurat lo. Nutup aurat dulu. Aurat laki-laki itu dari lutut sampai mana? Pusat. Tapi kan nggak mungkin orang hanya pakai itu aja ya. Itu paling tidaknya kalau dia tidak ada pakaian bersih dan sebagainya. Nah itu yang ke berapa? 3. 3. Kalau yang perempuan menutup aurat harus seluruh terkecuali muka dan telapak tangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Menghadap kiblat. yang keempat apa? Ini Pak Wahyu, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Kalau di Mekah sana menghadap kiblat harus melihat, kalau apalagi dalam Masjidil Haram melihat kiblatnya dan melihat Ka'bahnya. Tapi kalau kita yang jauh ini, minimal kan kita sudah punya, sekarang sudah canggih ya. Ada HP, ada apa yang bisa menunjukkan di mana kiblat kita. Tetapi dalam sholat kita kalau kita mesti niatnya. Ya. Nah itu sholat Dihormati waktu. zuhur apa? Langsung. Ini kalau kita lihat sholat tuh gimana? Nah itu, Pak Amri nggak pakai niat ya, langsung Allahu Akbar ya. Sorry, baru sorry. Ya. Nggak ada niat itu mas. Kan ada mesti apa namanya? Cuman baca. Ya. Usolli fardul zuhri arba takbiratin, fardul kifayati, fardul lillahi ta'ala. Nah, ini saya sampaikan dikit ya. Ini di kalangan kita kadang-kadang mempermasalahkan masalah usolli. Nggak usah pakai usolli kan Nabi nggak melakukan itu. Ya. Jadi gini, niat itu kan ada 2 kemarin ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Adapun niat yang diucapkan itu hukumnya sunnah Pak. Jadi kita ngapain pakai usolli, nggak boleh, bid'ah itu.
Jadi masalah usul itu sunnah hukumnya. Usolli fardhu dzuri arba takbiratin fardul kifayati ada lillahi ta'ala atau ada makmuman. Itu sunnah. Mau dibaca mau enggak ya enggak apa-apa. Nah, itu adalah niat yang diucapkan. Menurut Imam Syafi'i, kenapa membaca niat yang diucapkan itu? Tujuannya untuk mancing hati kita. Kalau kita ucapkan usolli, berarti kita udah fokus dia. Usolli fardhu dzuri arba takbiratin fardul kifayati usolli fardhu lillahi ta'ala. Allah, ketika takbir baru hati kita niat, itu yang wajibnya. Adapun usolli sunnah. Jadi kita nggak usah mempermasalahkan bid'ah, bukan masalah bid'ahnya. Itu adalah untuk tujuannya membantu hati kita mengucapkan niat pada saat takbir. Iya. Tuh. Untuk meyakinkan diri kita. Jadi kalau kita dari rumah ke musala itu niatnya sudah niat itu ya. Jadi ya tapi bagaimanapun itu masih dulu ya. Jadi sekarang insya Allah sudah pada sadar ya semuanya. Yang paling penting kan sholatnya ya. Walaupun niatnya pasti. Yang kelima apa? Masuk waktu. Masuk waktu. Jadi itu yang penting. Makanya saya kadang-kadang kalau di waktu jam kita di musola itu kadang-kadang cepetan itu saya itu sering ngomong itu karena kalau belum masuk waktunya terus sudah azan, orang yang mau pergi mau segala macam karena sudah mendengar azan kemudian dia langsung sholat padahal belum masuk waktu. Jadi kita harus hati-hati itu teman-teman yang azan gitu ya. Lebih baik mundur. Yang waktu Pak Reno. Jangan masuk waktu. Yang keenam dari apa? Mengetahui fardunya salat. Iya ini harus diingat jadi 8 sudah dijelasin tadi. Tadi Mengetahui fardunya salat. mengetahui Fardu salat. fardu-fardunya sholat. Nanti ada rukun, ada syarat. Kalau syarat tadi hanya salat, kemudian kalau rukun nanti akan disebutkan berikutnya. Yang terakhir yang 8 apa tadi? 7 dulu, 7. Yang 7. Tidak meyakini fardu itu sunnah dalam sholat. Nah, kalau yang fardu yang harus diucapkan, misalnya fardu itu misalnya Fatihah. Fatihah itu harus ya. Kalau tanpa Fatihah itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau bacaan surat itu sunnah, ya itu masuk rukunnya. Jadi kalau tidak yakin dengan itu, makanya yang terakhir Menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, yang terakhir menjauhi hal-hal yang Membatalkan sholat. Sudah semuanya 8 ya? Belum. Belum. Oh, udah 8. Yang udah 8. Membatalkan sholat tadi bab berikutnya. Iya. Insya Allah 2 minggu yang akan datang kita kembali lagi bertemu. Monggo kalau ada yang ingin mengundang di rumahnya, ada doa khusus. Makanya kalau di tempat mana kita minta. Kapan nanti? Kalau Udah pulang. kan ada tanggal 31 udah pulang. Belum bisa tanggal 3. Tanggal 3. Kita doa untuk kita semua. Ya. Kita sudah dilakukan itu untuk doa kita semua, keluarga kita, nenek kita. Nah kemudian saudara kita Pak Haji Poroto tanggal 25. 20, bukan berangkatnya. Oh, berangkat 25. Tanggal 25 akan menunaikan umroh yang kesekian kalinya buat beliau ya. Kita diundang insya Allah tanggal 23 malam. Kalau 23 malam hari Sabtu malam Minggu ya. Sabtu malam Minggu habis sholat Isya kita diundang Pak Prapto untuk bersama-sama ke rumah beliau mendoakan beliau dan keluarganya yang akan berangkat umroh tanggal 25 tanggal Senin ya. Nah, tanggal 25 berangkatnya. Beliau Natalan di pesawat itu, Natalan di Mekah insya Allah. Liburan maksud saya. Ya orang Presiden kan saudara kita lebih merayakan Natalan. Beliau liburan di Mekah. Insya Allah beliau nanti sampai di Mekah mendoakan kita. Semoga kita yang belum sampai ke sana bisa sampai ke sana. Yang paling penting niat dulu kan. Ya, niat dulu. Baik. Mari kalau tidak ada lagi kita tutup ya. Udah, masih ada lagi? Masih ada yang pertanyaan?
Ah, Ya. Bentar, kalau dia saya jelasin. Ya. Kan ustadznya. Nah, kalau yang pemain-pemain sepak bola yang musim seperti negara Irak kan karena tapi orang lari pasti itu hukumnya Ya. Sebenarnya kalau dalam aurat itu kan patokannya ketika kita sholat ya, orang laki pada saat sholat. Tapi bagusnya pun juga di luar sholat. Cuman terkadang tergantung kondisi-kondisi tertentu. Ketika orang itu menutup aurat, jangan kadang-kadang ya kita mungkin bapak mungkin ya keluar rumah gerak saking gerahnya buka kaos depan rumah aja. Ya, itu aurat yang sebenarnya yang utama pada saat sholat. Saat sholat sebenarnya kita. Cuma sebenarnya kalau kita merasa aurat kita kelihatan di hadapan orang lain juga kita ada malu juga kan ya Pak ya. Yang sampai kita keluar pakai kolor doang Pak. Keluar udah begitu di atas dengkul, kalau kita masih punya rasa malu, sebenarnya kita nggak akan melakukan itu. Gitu. Jadi itu Iran tadi kenapa? itu celana pemain bola. Iya, pemain. Oh, mereka pakai celana. Iya. Tadi udah dijelaskan bahwa aurat kita itu lutut sampai pusat. Jangan itu ya, perempuan juga kan, kalau kita kan sebenarnya orang perempuan ya muka dan ini ya. Tapi kita masih banyak lihat muslim, perempuan muslim. Ya. Itu yang laki-laki ya. Kita perempuan sekarang yang biasanya jadi sorotan perempuan, Pak. Perempuan orangnya udah jelas ya, tapi masih banyak perempuan yang tidak berhijab atau yang lain itu yang luar biasa sebenarnya. Itu yang kelihatan banget. Kalau laki-laki auratnya kebuka, nafsu nggak perempuan, Pak? Perempuan nafsu nggak? Besaran mana nafsunya? Auratnya laki-laki kebuka atau auratnya perempuan yang kebuka? Besaran siapa nafsunya? Laki-laki ya. Kenapa? Di otak kita itu, makanya menanyakan ya, laki-laki itu Pak, di otaknya itu seksnya itu lebih besar Pak di perempuan. Kalau perempuan lebih kecil ya, sehingga laki-laki emang kalau nggak sedikit ada yang sesuatu langsung nyetrum kan ya. Langsung itu makanya betul-betul harus kita perhatikan juga keimanan kita. Ya, jadi hukum agama itu sudah pasti yang melanggar itu berdosa. Jadi kalau melanggar yang laki-laki, melanggar keluar aurat dilihat orang lain bukan mahram itu berdosa. Tetapi ada etikanya juga. Kalau etika ya sepantasnya lah. Kalau keluar rumah ya mesti pakai, paling tidak ada kaos oblong ya di dalamnya gitu. Jangan sampai tidak pakai baju sama sekali. Cuma saya sudah nutup aurat, betul sudah nutup aurat pusar sampai lutut. Tetapi kan etikanya dilihat sebelum itu. Baik, kita sampaikan di sini dulu. Kita sekali lagi tanggal 23 malam diundang Pak Kapten di sana. Insya Allah kita semua bisa hadir ya. Kita doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah dingin sih, kalau udah dingin bikin lagi. لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن